Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur sekali kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajar matematika di kelas 5. Belajar matematika itu asyik. Dan kali ini kita masih membahas satu tema tentang pecahan. Ya, kita awali dulu pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustadz ingatkan untuk dipersiapkan terlebih dahulu ya buku tulis kalian, kemudian alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang Ustadz sampaikan pada video ini. Yuk, segera saja kita mulai. Ya, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Maka pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan materinya, yaitu perkalian pecahan. Ya, ada 3 materi, submateri, yaitu perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran, kemudian perkalian pecahan desimal, dan perkalian berbagai bentuk. Nah, kita akan masuk pembahasan pada perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Catatan penting pada materi ini, yaitu perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran, adalah bahwa pada perkalian pecahan biasa hasilnya dapat dihitung dengan mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, atau secara umum bisa kita tuliskan A per D kali C per D hasilnya sama dengan A kali C per B kali D. Jadi pembilang dikalikan dengan pembilangnya, penyebutnya juga dikalikan dengan penyebutnya. Jadi tidak perlu diubah penyebutnya menjadi penyebut yang sama, atau tidak perlu menyamakan penyebut. Nah, ini insya Allah lebih mudah ya daripada pada saat penjumlahan pecahan biasa, karena harus disamakan dahulu penyebutnya. Nah, pada perkalian pecahan biasa kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Bagaimana jika pada pecahan campuran? Nah, pada perkalian pecahan campuran dapat dikerjakan. Yang pertama, kita ubah dahulu pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Nah, kalau sudah kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka kita kalikan sebagaimana kita mengalikan 2 buah pecahan biasa. Nah, A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Nah, kemudian kita tuliskan, kita selesaikan hasilnya itu, kita tuliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana. Ya, langsung saja ya ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 3 kali setengah, 3 kali 1 per 2. Ingat, yang pertama ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, 3 di sini adalah bilangan bulat ya, bilangan utuh. Kita jadikan pecahan biasa bagaimana? Ya, kalau 3 berarti 3 per 1. Seperti ini. Sehingga 3 per 1 kali 1 per 2. Berikutnya kita ingat ya, kalau perkalian pecahan biasa tinggal pembilang kali pembilang, ya ini dikalikan, kemudian penyebut dikalikan dengan penyebutnya. 3 kali 1 per 1 kali 2, tentu hasilnya 3 per 2. Nah, 3 per 2 ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1 per 2. Nah, sehingga hasilnya 3 kali setengah sama dengan 1 per 2. Ya, mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah. Kita coba lihat ke contoh soal yang kedua.
Ya, di contoh soal yang kedua, pertanyaannya adalah hasil dari 5/6 kali 3/4. Kita lihat ini sudah pecahan biasa, berarti tinggal kita kalikan ya, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebutnya. Seperti ini ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, sebelum kita kalikan anak-anak, agar nanti hasilnya langsung pecahan yang sederhana, maka kita perhatikan bilangan pembilang dengan penyebut, khususnya ini bilangan 6 dan 3. Bilangan 6 dan 3 ini kan bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi 3 gitu ya. 3 bisa dibagi 3, 6 juga bisa dibagi 3. Nah, ini kita sederhanakan. Kita sederhanakan dibagi 3. Berarti yang 3 di atas itu dibagi 3 hasilnya 1, 6 yang bawah dibagi 3 hasilnya 2. Jadi kita sederhanakan. Nah, menyederhanakan ini harus pembilang dengan penyebut. Jadi yang di atas tanda per dengan yang di bawah. 2 ini ya, 2 ini tidak boleh kita sederhanakan dengan 4 karena sama-sama di bawah tanda per atau sama-sama sebagai penyebut. Nah, tujuan kita menyederhanakan di sini nanti agar hasil akhir yang kita peroleh itu sudah berupa pecahan yang paling sederhana. Nah, sehingga kita temukan bilangannya tersisa 5 kali 1 ya. Ini tinggal 1 karena 3-nya kita bagi 3. 6-nya juga kita bagi 3, berarti di sini tinggal 2. Sehingga 5 kali 1 per 2 kali 4. Hasilnya adalah 5/8. Begitu. Bagaimana kalau tidak kita sederhanakan? Ya tidak apa-apa, tapi hasilnya nanti perlu menyederhanakan. Sebagai contoh ini, kita langsung kalikan pembilang dengan pembilang. 5 kali 3 berarti di sini 15. Gitu ya. Per 6 kali 4, ini kan kita kalikan penyebut dengan penyebut, 24. Nah, ini kan belum sederhana, harus kita sederhanakan. Dibagi berapa? Ya dibagi 3, kan begitu. Hasilnya sama tidak? Kita lihat, 15 dibagi 3 itu 5, kemudian 24 dibagi 3 itu 8. Nah, hasilnya sama. Sama ya. Jadi menyederhanakan di awal atau menyederhanakan di akhir hasilnya sama. Silakan anak-anak bisa pilih di awal langsung disederhanakan atau di akhir baru disederhanakan. Begitu, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga adalah pecahan campuran sekarang. Dikalikan pecahan campuran. 3 2/5 kali 2/4. Nah, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Masih ingat ya caranya ya? 3 2/5, ini 3 kita kalikan 5 ditambah 2. Yang atas kita tambahkan. Demikian juga yang 2/4, 2 kita kalikan dengan 4 baru ditambah 1. Gitu. Sehingga 3 2/5 kali 2/4 itu sama dengan 17/5 kali 9/4 ya. Ini sudah pecahan biasa, berarti bisa kita selesaikan pembilang kali pembilang, kita kalikan penyebut dengan penyebut. Bisa disederhanakan tidak antara pembilang dan penyebut? Kita cari ya. 5 dengan 17 tidak bisa, 5 dengan 9 juga tidak bisa, demikian juga 4 dengan 17 nggak bisa, 4 dengan 9 juga tidak bisa. Nah, kalau tidak ada yang bisa disederhanakan, langsung saja kita selesaikan. 17 kali 9 adalah 153 dan 5 kali 4 adalah 20. Sehingga hasilnya sama dengan 153/20. Nah, tentu ini bisa kita ubah jadi pecahan campuran. Ya, pakai prokabit ya. 153 dibagi 20 dapat 7. Betul ya, 7 ya. 7 kali 20 itu 140, kita tulis itu.
Nah, 153 dikurangi 140 masih 13. Berarti sisanya 13/20. Hasilnya 7, 13/20. Nah, gitu ya anak-anak, gampang sekali ya untuk perkalian pecahan. Ini insya Allah lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang terakhir silahkan untuk mengasah pemahaman kalian, coba dikerjakan hasil perkalian pecahan ini A sampai F, kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Ya, insya Allah nanti pembahasan kita sampaikan di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.